Ini baru mantap. Respons dingin sang pelatih Akira Higashiyama terhadap polemik pemain diaspora dan tentunya bagaimana negara-negara ASEAN langsung nyinyir ketika mengetahui Indonesia punya banyak pemain diaspora di skuadnya. Ini bukan sekedar cerita bola, ini tentang kepercayaan, strategi, dan masa depan timnas putri Indonesia. Jadi pastikan kalian tonton video ini sampai habis, karena kita akan membedah semuanya secara lengkap. Alhamdulillah, persiapan terakhir timnas putri Indonesia sebelum berangkat ke SEA Games 2025, termasuk bagaimana mereka akan meladeni Chinese Taipei di laga uji coba, serta pesan sang kapten muda, Ghea Yumanda, yang benar-benar menyentuh dan penuh makna. Siapkan camilan dan duduk yang nyaman, karena kisah kali ini bakal panjang, lengkap, dan seru untuk diikuti sampai akhir. Serta beberapa berita Timnas Indonesia hari ini. Selengkapnya hanya di Zona Timnas Indonesia. Sebelumnya, jangan lupa subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan berita Timnas Indonesia. Ini baru mantap. Respons dingin sang pelatih Akira Higashiyama terhadap polemik pemain diaspora dan tentunya bagaimana negara-negara ASEAN langsung nyinyir ketika mengetahui Indonesia punya banyak pemain diaspora di skuadnya. Ini bukan sekedar cerita bola, ini tentang kepercayaan, strategi, dan masa depan timnas putri Indonesia. Jadi pastikan kalian tonton video ini sampai habis, karena kita akan membedah semuanya secara lengkap. Pertandingan Indonesia versus Nepal pada Rabu 26 November 2025 sebenarnya diprediksi akan berjalan mudah. Tapi kenyataannya tidak semudah itu, Ferguson. Indonesia tertinggal lebih dulu, permainan Nepal sangat bertahan, dan tim Garuda Pertiwi sempat kesulitan menembus pertahanan mereka. Namun perlahan, terutama di babak kedua, timnas putri bangkit. Umpan-umpan mulai hidup, pergerakan mulai cair, dan mentalitas pemain muda kita menunjukkan taringnya. Hingga akhirnya gol kemenangan itu datang, dan Indonesia berbalik unggul. Seluruh bangku cadangan melonjak, para pemain muda saling memeluk, wajah mereka memancarkan kelegaan dan keyakinan. Tapi, ada satu sosok yang ekspresinya justru datar, tenang, bahkan hampir dingin. Pelatih Akira Higashiyama. Ya, Akira, pria asal Jepang yang menjadi arsitek baru timnas putri Indonesia. Dan disinilah drama sesungguhnya dimulai. Setelah pertandingan berakhir, wartawan berbondong-bondong mendekati meja konferensi pers. Pertanyaan pertama yang meluncur bukan soal strategi, bukan soal comeback, bukan soal penyelamatan kiper muda. Pertanyaannya adalah, Coach, kenapa pemain-pemain diaspora tidak dimainkan? Bahkan dicoret dari daftar susunan pemain. Dan semua orang menahan napas, karena daftar pemain diaspora yang dicoret bukan sembarangan. Mereka adalah Iris De Roo, Claudia Scheinemann, Isabel Notet, Isabel Kopp, Isa Warps, Felicia De Zeeuw, nama-nama yang selama ini disebut-sebut sebagai masa depan sepak bola putri Indonesia, pemain yang berkarir di liga luar negeri yang digadang-gadang akan meningkatkan kualitas tim. Namun di laga ini tidak satu pun dimainkan. Bahkan hanya Emily Nahon yang tampil sebagai starter dari kelompok diaspora. Wartawan berharap jawaban panjang, tapi apa jawaban Akira? Dingin, singkat, tanpa basa-basi. Mari kita berbicara dengan pemain yang ada. Untuk pemain diaspora, mungkin kita akan mainkan di pertandingan selanjutnya. Hening sejenak. Beberapa wartawan saling pandang. Jawabannya benar-benar misterius. Apakah ini strategi? Apakah ini tes mental? Atau ada sesuatu yang sedang ia bangun? Yang jelas, Akira tidak ingin membahas alasan memarkir pemain diaspora. Ia tidak ingin membuka kotak Pandora. Sekarang mari kita bahas beberapa kemungkinan. 1. Uji coba pemain muda. Akira terang-terangan mengatakan bahwa ia ingin memberi kesempatan kepada pemain muda. Buktinya, ia memainkan kiper 15 tahun, Aleana Ayu Arumi yang tampil luar biasa dan mencatat beberapa penyelamatan krusial. Akira bahkan memujinya, Aleana fantastik, masih 15 tahun, dan ini bukti banyak pemain Indonesia yang potensial. Artinya,
Akira ingin membuktikan bahwa pemain lokal pun punya kualitas, bahwa Indonesia tidak harus bergantung pada pemain diaspora semata. 2. Menjaga keharmonisan tim. Ketika terlalu banyak pemain luar negeri masuk, sering muncul kecanggungan antara pemain lokal dan diaspora. Perbedaan bahasa, budaya, bahkan gaya bermain. Mungkin, Akira ingin memastikan tim lokal mendapat kepercayaan dulu sebelum mencampur skuad. 3. Menguji kesiapan psikologis diaspora. Ada teori yang lebih ekstrim. Akira sengaja memberi kejutan agar para diaspora tidak merasa tempatnya aman. Di sepak bola profesional, hal seperti ini sering terjadi. Pemain harus membuktikan diri, bukan hanya datang dengan reputasi. Entah benar atau tidak, yang jelas, jawaban dingin Akira menandakan bahwa ia tak mau menjelaskan strategi internalnya. Inilah bagian yang tidak kalah menarik. Begitu tahu Indonesia punya gelombang pemain diaspora baru, beberapa negara ASEAN langsung nyinyir. Komentar-komentar yang muncul di media sosial dari supporter, bahkan beberapa analis sepak bola ASEAN, "Oh, Indonesia sekarang ikut copy-paste strategi Filipina nih. Kalau pemain asli nggak bisa berkembang, ya impor saja. Berani juga ya Indonesia main di jalur diaspora? Nanti kalau menang bilangnya prestasi padahal pemainnya bukan hasil pembinaan lokal." Bahkan ada yang mengatakan, timnas putri Indonesia sudah seperti Eropa KW. Padahal kenyataannya, hampir semua negara ASEAN sudah melakukan ini. Filipina, mayoritas skuad diaspora. Thailand, punya beberapa pemain dari luar negeri. Vietnam, mulai mencari talenta di luar negeri. Singapura dan Malaysia juga mulai membuka pintu. Tapi ketika Indonesia melakukan hal yang sama, tiba-tiba jadi bahan gosip. Kenapa? Karena Indonesia punya pasar fanbase yang besar, media dan publik mudah meledak, sehingga apapun yang dilakukan Indonesia cepat menjadi sorotan. Dan kemenangan comeback atas Nepal tanpa menggunakan diaspora justru membuat negara ASEAN bertanya-tanya, "Loh, jadi mereka memang nggak butuh diaspora nih?" Ini membuat situasi makin panas. Di balik layar, situasi di timnas putri sebenarnya cukup harmonis. Para pemain lokal mengaku senang diberi kepercayaan. Pemain diaspora pun dikabarkan menerima keputusan pelatih tanpa drama. Mereka profesional. Namun tetap ada rasa penasaran, kapan kami dimainkan? Apakah pertandingan melawan Taiwan jadi kesempatan kami? Dan benar, Akira berkata, untuk pemain diaspora, mungkin kita akan mainkan di pertandingan selanjutnya lawan Taiwan. Kata mungkin inilah yang membuat semuanya menggantung. Akira juga menegaskan bahwa pertandingan melawan Taiwan adalah laga balas dendam. Sebelumnya Indonesia kalah 2-0 dari Taiwan. Kini, dengan kepercayaan diri yang meningkat setelah mengalahkan Nepal, Akira ingin membalas kekalahan itu. Namun menariknya, ia mengaku, "Saya masih tidak tahu bagaimana Taiwan bermain sekarang." Ini menunjukkan bahwa Akira tidak ingin terlalu fokus pada lawan. Ia ingin fokus pada identitas timnya sendiri. Pertanyaannya, apakah diaspora akan dimainkan di laga balas dendam ini? Jika iya, artinya melawan Nepal hanyalah uji coba skuad lokal. Jika tidak, maka bakal muncul drama baru lagi. Jika kita rangkum, Akira sebenarnya sedang membangun pondasi jangka panjang. Strateginya tampak seperti ini. Fokus pada pembinaan lokal. Pemain muda diberi panggung besar. Kiper 15 tahun debut, itu luar biasa. Diaspora sebagai senjata cadangan. Mereka akan dimainkan di laga-laga penting, bukan uji coba seperti Nepal. Membentuk mental juara. Pemain lokal harus percaya diri dulu sebelum digabung dengan diaspora. Menghindari ketergantungan diaspora. Jika timnas putri terlalu bergantung pada diaspora, pembinaan lokal bisa stagnan. Akira ingin menciptakan keseimbangan. Pemain lokal berkembang, diaspora memberi lonjakan kualitas. Jawaban dingin Akira bukan berarti ia marah, bingung, atau tak punya rencana. Justru sebaliknya, ia sengaja menutup informasi supaya strategi tim tidak terbaca lawan. Ia ingin fokus pada pemain yang tampil hari itu. Ia tidak mau membuat drama soal diaspora. Dan hasilnya, kemenangan comeback, debut kiper 15 tahun yang fenomenal, kepercayaan diri tim meningkat, dan polemik diaspora membuat media makin ramai membicarakan sepak bola putri Indonesia, sesuatu yang justru bagus untuk eksposur mereka. Jadi, bagaimana menurut kalian? Apakah keputusan Akira memarkir pemain diaspora itu tepat, atau justru membingungkan? Dan apakah negara-negara ASEAN terlalu baper dengan perkembangan timnas putri Indonesia? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Kalau kalian suka analisis seperti ini, jangan lupa like, share, dan subscribe.
Alhamdulillah, persiapan terakhir Timnas Putri Indonesia sebelum berangkat ke SEA Games 2025, termasuk bagaimana mereka akan meladeni Chinese Taipei di laga uji coba, serta pesan sang kapten muda, Ghea Yumanda, yang benar-benar menyentuh dan penuh makna. Siapkan camilan dan duduk yang nyaman, karena kisah kali ini bakal panjang, lengkap, dan seru untuk diikuti sampai akhir. Desember 2025 tinggal hitungan hari. SEA Games di Thailand sudah menunggu, dan Timnas Putri Indonesia menjadi salah satu tim yang paling ditunggu penampilannya. Kenapa? Karena kali ini Garuda Pertiwi datang bukan hanya untuk meramaikan, tapi untuk bertarung, berjuang, dan mencuri kejutan. Timnas Putri Indonesia tergabung di grup A bersama Thailand, tuan rumah, sekaligus salah satu raksasa sepak bola putri ASEAN, Singapura, dan Kamboja. Grup yang tidak mudah, grup yang penuh tantangan. Tapi justru itu yang membuat persiapan mereka harus semaksimal mungkin. Dan salah satu bentuk persiapan penting itu adalah 2 laga uji coba internasional yang mereka jalani di Stadion Maguwo Harjo, Sleman. Rabu 26 November 2025, Garuda Pertiwi menjajal kekuatan dengan melawan Timnas Putri Nepal. Meski ranking FIFA Nepal berada di posisi 89, jauh di atas Indonesia yang berada di ranking 106, Timnas Putri Indonesia tampil mengejutkan. Pertandingan berjalan sengit. Nepal lebih dulu unggul, tapi mental dan determinasi para pemain Indonesia tidak runtuh. Hingga akhirnya, 2 pemain muda menjawab tantangan itu. Ghea Yumanda, sang bek muda yang kini menjadi kapten, serta Aulia Al-Mabruroh, pemain yang terus berkembang pesat. 2 gol ini mengantar Indonesia menang 2-1, dan kemenangan itu terasa sangat spesial. Bukan karena skor semata, tapi karena ini adalah bukti bahwa progres tim benar-benar mulai terlihat. Ini modal berharga sebelum menghadapi tim yang jauh lebih kuat, Chinese Taipei. Sabtu 29 November 2025 pukul 19.30 WIB, Indonesia kembali turun ke lapangan yang sama, Stadion Maguwo Harjo. Tapi kali ini lawannya jauh lebih berat, sangat berat. Chinese Taipei peringkat 42 dunia, salah satu negara Asia Timur yang punya tradisi kuat di sepak bola putri. Ini bukan uji coba biasa, ini adalah ujian mental, ujian taktik, ujian kesiapan sebelum berangkat ke perang sesungguhnya di SEA Games. Pelatih Timnas Putri Indonesia, Akira Higashiyama, membawa 36 pemain, gabungan pemain senior, U20, dan U17. Tim besar, tim muda, tim yang penuh dengan energi dan ambisi. Dari pemain diaspora hingga pemain lokal hasil pembinaan, semuanya diikutsertakan untuk memilih susunan terbaik. Sebelum uji coba ini, skuad Garuda Pertiwi telah menghabiskan waktu yang sangat panjang di Yogyakarta. Sejak Oktober, mereka menjalani pemusatan latihan intensif, latihan taktik, fisik, pemahaman formasi, dan tentu saja membangun chemistry. Di lapangan keringat jatuh, di luar lapangan hubungan pemain makin dekat. Faktor ini sangat penting karena timnas kali ini diisi oleh kombinasi unik. Pemain senior yang matang, pemain U20 yang lapar pengalaman, hingga pemain U17 yang penuh energi. Dan menariknya, sang pelatih menunjuk sosok muda berusia 19 tahun sebagai kapten tim senior yang membawa kita ke bagian paling menarik dari cerita ini. Dalam sepak bola, jabatan kapten tidak sembarangan. Itu soal tanggung jawab, soal mentalitas, soal menjadi suara tim di lapangan. Dan pilihan jatuh kepada Ghea Yumanda, bek muda kelahiran Batam. Ghea sebelumnya memperkuat timnas putri U20, namun performanya, kedewasaannya dan wibawanya membuat Akira Higashiyama mempercayai ban kapten padanya. Ghea mengakui menjadi kapten itu berat. Dalam wawancara ia berkata, "Berat sih, tapi bisa. Semua senior support, baik senior maupun junior, semuanya mendukung. Jadi kita bersatu." Kalimat sederhana tapi maknanya besar. Di sini kita melihat satu hal, tim ini solid, tidak ada gap senior junior, tidak ada kasta-kastaan. Dan Ghea pun menambahkan, "Saya tidak membeda-bedakan kakak senior atau junior. Kita satu tim di lapangan maupun luar lapangan, saya berusaha kasih semangat yang baik buat tim." Inilah pemimpin yang dibutuhkan Indonesia. Pemimpin yang tidak menjaga jarak. Pemimpin yang merangkul. Dan inilah yang membuat tim semakin siap menghadapi Chinese Taipei. Setelah kemenangan dramatis melawan Nepal, Ghea memberikan pesan yang sangat jujur dan penuh kerendahan hati. Senang karena bisa menyamakan kedudukan, mencetak gol, dan membalikan keadaan. Tetap dukung kita ya buat pertandingan nanti hari Sabtu. Ucapan ini bukan hanya permintaan dukungan, ini juga gambaran mental tim. Mereka tahu lawan berikutnya jauh lebih berat, tapi mereka tidak takut.
Ghea sebagai kapten mewakili perasaan seluruh skuad. Senang boleh, tapi fokus harus tetap terjaga. Pertandingan kontra Chinese Taipei bukan pertandingan yang bisa dianggap enteng. Tim ini punya reputasi cepat, tertata, disiplin, dan terbiasa melawan tim-tim dengan level permainan tinggi. Ranking 42 dunia menunjukkan mereka ada jauh di atas Indonesia. Dan jika Garuda Pertiwi mampu memberikan perlawanan, bahkan mencuri hasil positif, itu akan menjadi sinyal kuat bahwa Indonesia siap menghadapi SEA Games. Melawan Chinese Taipei adalah kesempatan emas untuk mengukur strategi, untuk melihat siapa yang siap sebagai starter, dan untuk menilai mental pemain saat menghadapi lawan berkualitas tinggi. Dari 2 uji coba ini terlihat bahwa Akira sedang melakukan 3 hal besar. Menggabungkan pengalaman dan energi muda, pemain senior sebagai stabilizer, pemain muda sebagai penopang masa depan. Menguji mental pemain dalam situasi sulit, mulai dari tertinggal melawan Nepal hingga menghadapi tekanan Chinese Taipei. Mencari komposisi terbaik menuju SEA Games, karena di kelompok berat seperti Thailand dan Singapura, tidak ada ruang untuk kesalahan. Dan kepercayaan kepada pemain muda seperti Ghea adalah wujud dari visi jangka panjang itu. Sabtu malam, lampu Stadion Maguwo Harjo akan kembali menyala. Sorak-sorai supporter akan kembali terdengar. Dan di tengah lapangan, Ghea Yumanda dan kawan-kawan akan berdiri, membawa harapan 270 juta rakyat Indonesia. Apakah mereka bisa menahan gempuran Chinese Taipei? Apakah pemain muda akan kembali jadi pembeda? Apakah laga ini akan menjadi bukti bahwa Indonesia siap untuk bersaing di SEA Games? Semua pertanyaan itu akan terjawab di lapangan. Yang pasti, satu hal sudah jelas. Tim ini tidak datang untuk kalah. Tim ini datang untuk bertarung. Itulah kisah lengkap persiapan Timnas Putri Indonesia menjelang laga uji coba kontra Chinese Taipei dan komentar sang kapten Ghea Yumanda. Bagaimana menurut kalian? Apakah Indonesia bisa memberikan kejutan? Apakah Ghea sudah menjadi kapten yang tepat? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan update menarik lainnya. Keputusan FIFA menunjuk Indonesia sebagai tuan rumah FIFA Series 2026. Sebuah langkah yang oleh banyak pengamat disebut sebagai pukulan telak bagi dominasi AFC dalam urusan penunjukan tuan rumah turnamen internasional. Apa benar AFC sedang terpojok? Apa yang sebenarnya terjadi di balik layar? Dan mengapa keputusan ini dianggap sebagai tamparan bagi elit sepak bola Asia? Mari kita kupas tuntas, pelan-pelan, tapi jelas. Tonton hingga selesai. Selama bertahun-tahun, persepsi publik dan bahkan beberapa pengamat sepak bola Asia menilai bahwa jika ada turnamen besar di Asia, maka kemungkinan besar tuan rumahnya hanya akan jatuh ke 2 negara, Arab Saudi atau Qatar. Alasannya selalu sama, infrastruktur sudah siap, fasilitas kelas dunia, dan standar internasional. Namun negara-negara lain termasuk Indonesia merasa kalau alasan itu sudah tidak relevan. Indonesia sudah punya stadion-stadion besar, basis supporter terbesar di Asia Tenggara, dan potensi pasar sepak bola yang luar biasa. Jadi ketika FIFA tiba-tiba menunjuk Indonesia sebagai tuan rumah FIFA Series 2026, Asia langsung gempar. Banyak yang bertanya-tanya, kok bisa Indonesia tiba-tiba mendapatkan hak ini? Ternyata di balik layar ada diplomasi yang sangat aktif. Ketua Umum PSSI Erick Thohir bersama Presiden Prabowo Subianto disebut melakukan langkah-langkah lobby yang intens ke FIFA. Tujuannya jelas, menembus lingkaran dominasi negara yang selama ini selalu dapat jatah tuan rumah. Rumor yang berkembang mengatakan bahwa Indonesia ingin menunjukkan bahwa Asia itu bukan hanya Qatar dan Arab Saudi. Ada banyak negara lain yang mampu dan layak jadi tuan rumah. Di tengah upaya ini muncul kabar dari seorang sumber internal yang enggan disebutkan namanya. Ia menggambarkan situasinya seperti ini. FIFA ingin aliran keuntungan lebih transparan sementara Indonesia punya basis supporter sangat besar. Keputusan ini membuat beberapa pejabat AFC tidak nyaman. Kalimat ini langsung menyulut spekulasi. Apa benar AFC merasa tersingkir? Apa benar mereka merasa tidak lagi memegang kendali penuh?
Ketika FIFA mengambil keputusan besar tanpa mengikuti pola lama, wajar jika ada pihak yang merasa kehilangan pengaruh. Beberapa analis mengatakan, AFC selama ini punya pakem tidak tertulis bahwa turnamen besar biasanya digelar di negara-negara yang sudah punya hubungan kuat dengan komite-komite penting di Asia. Indonesia selama bertahun-tahun dianggap outsider. Tapi sekarang situasinya berubah total. FIFA Series 2026 di Indonesia disebut-sebut sebagai bentuk reformasi halus dari FIFA. Reformasi yang intinya begini, Asia itu luas, jangan itu-itu saja. Karena itu tidak heran jika ada rumor bahwa sejumlah pejabat AFC merasa tidak nyaman. Bukan berarti mereka menolak, tapi ini menunjukkan bahwa peta kekuasaan sepak bola Asia sedang berubah. Ketika publik masih mencerna kabar soal penunjukan Indonesia, muncul berita mengejutkan dari Eropa. Belanda tertarik ikut ambil bagian di FIFA Series 2026 di Indonesia. Hubungan antara PSSI dan KNVB memang sudah hangat, mulai dari kerjasama pelatih, pengembangan usia muda, sampai pertukaran pelatih dan staf. Jika Belanda benar ikut, maka turnamen ini langsung naik kelas. Bayangkan, stadion di Indonesia penuh dengan supporter Orange, pertandingan internasional berkelas, dan exposure dunia yang luar biasa. Ini tentu membuat FIFA semakin yakin bahwa pilihan mereka tepat. Dan di sisi lain mungkin membuat AFC semakin tidak berkutik. Bagi sebagian pengamat, keputusan ini bukan sekadar soal siapa jadi tuan rumah. Ini adalah sinyal bahwa FIFA ingin mengatur ulang peta kekuasaan sepak bola di Asia. Ada yang menyebut langkah ini sebagai tamparan bagi elit-elit lama di Asia. Reformasi halus, uji kekuatan baru, bahkan ada yang menyebut ini sebagai era baru sepak bola Indonesia. Bayangkan saja, dulu Indonesia hanya dianggap pasar besar. Sekarang Indonesia adalah partner FIFA dalam event resmi yang akan dilihat seluruh dunia. Dan jika FIFA Series 2026 berjalan sukses, bukan tidak mungkin Indonesia akan jadi tuan rumah turnamen besar lainnya. Yang membuat situasi makin panas adalah AFC belum mengeluarkan pernyataan resmi. Diamnya AFC justru membuat spekulasi makin liar. Apakah mereka sedang menyusun respons? Apakah mereka tidak setuju tapi tidak bisa menolak keputusan FIFA? Atau justru mereka sedang menyusun strategi baru? Yang jelas, publik menunggu. Apapun yang terjadi di balik layar, satu hal yang pasti ini adalah momentum emas untuk Indonesia. Momentum untuk menunjukkan kapasitas sebagai tuan rumah internasional. Momentum untuk membuktikan bahwa sepak bola Indonesia bukan hanya punya fans besar, tapi juga manajemen yang semakin profesional. Dan bagi AFC, ini mungkin alarm bahwa dominasi lama sudah mulai goyah. Itulah pembahasan lengkap tentang gonjang-ganjing di Asia dan rumor bahwa AFC terpojok setelah Indonesia mendapat lampu hijau menjadi tuan rumah FIFA Series 2026. Bagaimana menurut kalian? Apakah ini benar bentuk reformasi atau sekadar dinamika biasa di dunia sepak bola? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk konten menarik lainnya. Sebuah kisah perjalanan seorang penyerang muda Indonesia yang penuh bakat, penuh emosi, penuh ambisi, dan sedang berada di titik balik karirnya. Dia adalah Hoki Caraka. Dan di SEA Games 2025 nanti, ia membawa sebuah misi besar, menebus kegagalan 2 tahun lalu. Kita akan bahas latar belakangnya, apa yang membuatnya begitu berambisi, bagaimana persiapannya bersama timnas U22, hingga target besar yang sudah ditanamkan sejak awal pemusatan latihan. Mari kita mulai kisahnya. Tonton hingga selesai. 2 tahun lalu, SEA Games 2023 di Kamboja menjadi salah satu momen paling membanggakan untuk timnas Indonesia. Garuda Muda berhasil membawa pulang medali emas, sebuah pencapaian yang sudah lama dinantikan. Tapi di balik itu, ada satu pemain muda bertalenta yang menyaksikan euforia itu dari jauh. Ia adalah Hoki Caraka. Padahal ia sempat ikut menjalani latihan bersama timnas U22. Namun saat pengumuman skuad akhir, Hoki justru dicoret. Menurut pengakuannya sendiri, sudah 2 kali ini saya dilatih Coach Indra, SEA Games lalu dan sekarang. Pada SEA Games terakhir, saya bagian dari tim tetapi dicoret.
Keputusan itu jelas bukan hal yang mudah untuk diterima. Hoki menduga dirinya kala itu tidak masuk ke dalam skema permainan sang pelatih. Dan sejak saat itu, rasa penasaran dan kekecewaan itu terus membekas. Kini, memasuki persiapan SEA Games 2025 yang akan digelar Desember nanti di Thailand, Hoki datang dengan tekad yang jauh lebih besar. Baginya, turnamen ini bukan hanya kompetisi biasa, bukan sekadar pertandingan internasional, tapi ajang pembuktian pribadi. Ia ingin menunjukkan bahwa keputusan 2 tahun lalu bukanlah akhir. Ia ingin menegaskan bahwa dirinya masih pantas mengenakan seragam Garuda Muda dan berjuang untuk negara. Saat diwawancarai, ia berkata, "Dari awal berkumpul, kami sudah menanamkan target buat timnas." Disinilah terlihat bahwa ambisi Hoki bukan ambisi pribadi. Ia datang bukan untuk mencari sorotan, tapi untuk memberikan yang terbaik bagi tim. Yang menarik, sejak awal pemusatan latihan, seluruh anggota timnas U22 Indonesia sudah memiliki satu visi yang sama, emas. Bukan hanya sekadar target di papan tulis atau slogan motivasi, tapi benar-benar tertanam dari hal kecil sampai besar. Hoki bilang, "Dari Yelier pun kami sudah menanamkan emasnya sendiri. Itu jadi pacuan kami di SEA Games sekarang." Yel-yel yang diserukan setiap latihan bukan sekadar penyemangat, tapi pengingat bahwa mereka punya tanggung jawab besar. Mereka datang untuk mempertahankan gelar yang diraih 2 tahun lalu, gelar yang dulu tidak sempat Hoki perjuangkan di lapangan. Timnas U22 Indonesia saat ini sedang dalam fase evaluasi mendalam. Salah satu momen penting adalah uji coba terakhir melawan Mali. Dan menurut Hoki Caraka, perkembangan tim cukup signifikan. Kalau menurut saya pribadi, kami di latihan sudah banyak mengalami perkembangan. Ia menambahkan bahwa kesalahan-kesalahan kecil yang terlihat dari laga uji coba sudah mendapatkan evaluasi langsung dari tim pelatih. Inilah tanda bahwa persiapan tidak main-main. Mereka tidak hanya berlatih untuk tampil bagus, tapi untuk tampil sempurna. Menariknya, meski posisinya adalah penyerang yang biasanya dikaitkan dengan ego besar dan hasrat untuk mencetak gol, Hoki justru menunjukkan kedewasaan luar biasa. Ia mengatakan kalau target individu saya tidak pikirkan dulu. Lebih penting kami bisa mendapatkan emas dan mempertahankan medali itu. Ini menunjukkan mentalitas seorang pemain yang sudah matang. Ia tahu bahwa emas hanya bisa diraih jika tim berjalan sebagai satu kesatuan, bukan hanya bergantung pada ketajaman satu pemain. Dan mentalitas seperti inilah yang dicari pelatih dalam turnamen sebesar SEA Games. Salah satu hal penting dalam persiapan kali ini adalah hadirnya tim analis terbaik pilihan pelatih Indra Syafri. Tim analis ini bertugas mengamati setiap detail permainan pemain, baik yang bagus maupun yang harus diperbaiki. Menurut Hoki Caraka, ada analis-analis terbaik yang dipilih Coach Indra. Saya sudah berkomunikasi dengan mereka hal apa saja yang membuat permainan saya jelek atau bagus ke depan. Komunikasi intens seperti ini sangat penting untuk perkembangan seorang striker, karena di level internasional kesalahan kecil saja bisa menentukan hasil akhir. Dengan bantuan tim analis, Hoki bisa lebih jelas memahami ruang geraknya, posisi ideal, timing, finishing, bahkan keputusan-keputusan kecil yang sering luput dari perhatian pemain muda. SEA Games 2025 bukan hanya turnamen bagi Hoki Caraka. Ini adalah panggung untuk menutup luka yang sudah 2 tahun ia simpan. Ia ingin menunjukkan bahwa dirinya berkembang. Ia ingin membuktikan bahwa kerja keras dan penantian itu layak. Dan yang paling penting, ia ingin menjadi bagian dari sejarah Indonesia kembali meraih medali emas. Bersama teman-temannya, ia sudah menanamkan semangat itu dari awal latihan. Mereka tahu tekanan akan besar, lawan akan berat, dan ekspektasi publik tidak kecil. Namun justru disitulah motivasi Hoki tumbuh. Harapan kita semua tentu sama, agar Hoki Caraka dan Timnas U22 bisa tampil maksimal di Thailand dan membawa pulang emas. Bagi Hoki ini bukan hanya soal trofi, ini soal perjalanan, soal pembuktian, soal mengubah sakit 2 tahun lalu menjadi kekuatan baru. Dan kita sebagai pendukung sepak bola Indonesia tentu akan selalu berada di belakang mereka. Terima kasih sudah menonton. Bagaimana menurut kalian? Apakah Hoki Caraka bisa menjadi pembeda di SEA Games 2025 nanti? Tulis opini kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar channel ini makin berkembang.